Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pelajaran biologi. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, semangat terus untuk belajar biologi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria serta proses yang berlangsung di dalamnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja itu organ-organ reproduksi pada pria dan bagaimana fungsi serta proses yang ada di dalamnya. Oke, simak materi kita kali ini. Struktur dan fungsi organ reproduksi manusia. Oke, kita lihat yang pertama, struktur dan fungsi organ reproduksi pria serta proses yang berlangsung di dalamnya. Organ reproduksi pria terdiri atas organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Fungsi utama organ reproduksi pria untuk menghasilkan sperma. Organ reproduksi bagian luar. Yang pertama, penis. Di dalam penis terdapat 3 rongga. 2 rongga bagian atas tersusun atas jaringan spons corpus cavernosa. 1 rongga di bawahnya tersusun atas jaringan spons corpus spongiosum, membungkus uretra. Uretra pada penis dikelilingi oleh pembuluh darah dan ujung-ujung saraf perasa. Kemudian yang kedua, skrotum. Skrotum merupakan kantong yang membungkus atau melindungi testis. Skrotum pada manusia berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri. Antara skrotum kanan dan skrotum kiri terdapat jaringan ikat serta otot polos. Adanya otot polos mengakibatkan skrotum dapat mengerut dan mengendur. Dalam skrotum terdapat otot lurik yang berfungsi mengatur suhu di sekitar testis agar selalu stabil. Pembentukan sperma membutuhkan suhu sedikit di bawah suhu tubuh, yaitu 34 derajat Celcius. Fungsi utama skrotum memberikan testis suatu lingkungan yang memiliki suhu 1-8 derajat Celcius, lebih dingin dibandingkan temperatur rongga tubuh. Pengaturan tubuh dilakukan dengan mengerutkan atau melonggarkan skrotum sehingga testis bergerak mendekat atau menjauhi tubuh. Testis mendekati tubuh pada suhu dingin dan menjauh pada suhu panas. Kemudian, organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama, testis atau gonad jantan. Setiap skrotum terdapat 1 testis, sehingga ada sepasang testis. Testis berfungsi memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis dan testosteron, hormon kelamin pria. Di dalam testis terdapat saluran-saluran halus yang disebut tubulus seminiferus. Dalam tubulus seminiferus inilah terjadi pembentukan sperma. Kemudian kita lihat lagi saluran kelamin. Saluran kelamin berfungsi menyalurkan sperma dari testis ke luar tubuh melalui penis. Saluran kelamin pada organ reproduksi pria yaitu epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Yang pertama, epididymis merupakan saluran berkelok-kelok dalam skrotum yang keluar dari testis. Epididymis berjumlah sepasang serta terdapat pada testis kiri dan testis kanan. Epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Sperma yang telah matang disalurkan menuju vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Pada pertemuan uretra dengan vas deferens terdapat kelenjar prostat dan kelenjar Cooper. Vas deferens berfungsi sebagai saluran yang dilalui sperma dan epididymis menuju vesicula seminalis. Saluran ejakulasi merupakan saluran penghubung vesicula seminalis dengan uretra. Fungsinya untuk mengeluarkan sperma menuju uretra. Uretra merupakan saluran reproduksi terakhir. Fungsi uretra sebagai saluran kelamin dari vesicula seminalis.
dan saluran urin dari kantong kemih. Yang ketiga, kelenjar kelamin. Selama perjalanan di dalam saluran kelamin, sperma mengalami penambahan cairan-cairan kelamin. Cairan tersebut berguna untuk mempertahankan hidup dan gerak sperma. Cairan-cairan kelamin dihasilkan oleh vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Yang pertama, vesicula seminalis menghasilkan cairan yang berfungsi sebagai sumber energi dan untuk memudahkan gerakan sperma. Cairan ini juga menormalkan keasaman saluran reproduksi wanita saat koitus. Kemudian yang kedua, kelenjar prostat menghasilkan cairan yang memberi suasana basah pada cairan sperma. Cairan tersebut mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid. Kemudian yang ketiga, kelenjar Cooper atau kelenjar bulboretra menghasilkan cairan yang bersifat basah. Kelenjar Cooper berhubungan langsung dengan uretra. Kita lihat sekarang proses-proses yang melibatkan organ reproduksi pria. Telah dijelaskan di depan bahwa organ kelamin pria berfungsi menghasilkan sperma. Sperma mulai dibentuk ketika seorang pria memasuki masa puber. Proses pembentukan sperma atau disebut spermatogenesis terjadi di dalam tubulus seminiferus. Bagaimana terjadinya spermatogenesis? Spermatogenesis melibatkan spermatogonium, sel Sertoli, dan sel Leydig. Ketiganya terdapat di dalam tubulus seminiferus. Yang pertama, spermatogonium atau sel induk spermatozoa merupakan penghasil sperma. Yang kedua, sel Sertoli merupakan pemberi nutrisi spermatozoa. Kemudian yang ketiga, sel Leydig merupakan penghasil hormon testosteron. Hormon ini berperan dalam pembelahan meiosis untuk membentuk spermatosit sekunder. Spermatogenesis dipengaruhi oleh beberapa hormon. Yang pertama, LH atau luteinizing hormon. LH berfungsi merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua, FSH atau follicle stimulating hormone. FSH merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP, androgen binding protein. ABP merangsang spermatogonium untuk memulai spermatogenesis. Nah, kedua hormon tersebut dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior. Spermatogenesis terjadi melalui 3 tahap, yaitu tahap penggandaan, tahap pertumbuhan, dan tahap pematangan. Yang pertama, tahap penggandaan. Sel primordial mengalami pembelahan mitosis berulang-ulang dan membentuk spermatogonia. Tahap pertumbuhan spermatogonium bersifat diploid. Spermatogonia tumbuh dan berkembang membentuk spermatosit primer, itu bersifat diploid. Tahap pematangan spermatosit primer membelah secara meiosis membentuk 2 spermatosit sekunder atau haploid. Selanjutnya, spermatosit sekunder membelah secara meiosis membentuk 4 buah spermatid bersifat haploid. Setiap spermatid akan berdiferensiasi menjadi sperma dan bersifat haploid. Proses pematangan spermatid menjadi sperma disebut spermiasi. Proses pematangan sperma dipengaruhi oleh hormon testosteron. Seorang pria normal mampu menghasilkan 20-40 juta sel sperma dalam setiap mililiter cairan semen. Sperma terdiri atas kepala dan ekor. Pada membran yang melindungi ujung kepala sperma terdapat selubung yang disebut akrosom. Akrosom mengandung enzim hyaluronidase, akrosin, dan antifertilizin. Hyaluronidase dan akrosin berfungsi menembus lapisan pelindung ovum. Hyaluronidase melarutkan hyaluronid pada korona radiata sel telur. Akrosin menghancurkan glikoprotein pada zona pelusida sel telur. Antifertilizin merupakan antigen
yang berfungsi melekatkan sperma pada sel telur. Bagian ekor berfungsi sebagai alat gerak sperma. Pada pangkal ekor terdapat badan sperma yang mengandung mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi untuk pergerakan sperma. Demikian materi pelajaran kita kali ini. Oke, biasa Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama adalah tuliskan organ reproduksi bagian dalam dari pria. Kemudian yang kedua, tuliskan yang termasuk saluran kelamin, apa saja dan fungsinya. Selanjutnya adalah apa saja hormon yang berpengaruh terhadap spermatogenesis. Dan terakhir, tuliskan tahap-tahap dalam spermatogenesis, gambarkan. Oke, demikian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.